warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور. Bapak Ibu jamaah ratib wa maulid rahimakumullah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala umur usia masih dipertemukan di malam Selasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dengan takdir yang baik, dikumpulkan di tempat yang sangat baik dalam acara yang baik, pembacaan zikir ratib dan maulid bersama insyaallah yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang baik yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan wasilah berkah perkumpulan yang baik ini menjadi wasilah, mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan kecipratan kepada semua keluarga besar kita semuanya, mudah-mudahan akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tercurah limpahkan kepada junjungan yang agung, manusia yang agung, Nabi yang agung, yang punya syafaat yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah dalam hadir dalam pengajian rutin, pembacaan zikir ratib, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir beserta keluarga besarnya kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan ditetapkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin membahas tentang ada 12 golongan ya. Malam ini ada 12 golongan juga. Tapi ada 12 pintu masuknya setan untuk menggoda manusia. Ada 12 pintu masuk setan untuk menggoda kita. Di antaranya yang pertama adalah al-jahlu, bodoh atau kebodohan. Pintu masuk yang pertama setan kepada kita selaku manusia adalah bodoh. Setan menghendaki kita ini bodoh. Kalau sudah bodoh, ya, ada tipe bodoh. Nanti mudah-mudahan kita bukan termasuk. Ada yang bodoh tapi merasa dirinya bodoh, masih bagus ini. Masih mau diajak ngaji karena merasa dirinya bodoh. Masih mending, berarti masih bisa nerima nasihat. Masih mending bodoh, merasa dirinya bodoh, berarti ada kemauan untuk belajar. Masih mending. Tipe yang kedua, bodoh tapi tidak merasa bodoh. Ini biasanya susah untuk diterima, susah untuk menerima nasihat, susah untuk diajak benar, susah untuk diajak thalabul ilmi karena tidak merasa bodoh. Tapi mending juga ya. Tipe yang ketiga, bodoh tapi merasa pintar. Ini yang susah. Bodoh tapi merasa pintar. Ini susah. Dinasehati tidak terima, tapi pengennya nasihati orang dengan kebodohannya. Dinasihatin terima, tidak terima, tapi biasanya suka nyalah-nyalahin orang. Bodoh tapi merasa pintar. Biasanya ulama saja bisa disalah-salahin sama tipu orang yang seperti ini.
Oh itu ulama itu salah itu zikirannya salah itu yang disampaikan itu salah itu. Karena zaman dulu Nabi ada tipe-tipe yang kayak gini banyak. Zaman jahiliyah umat Nabi Muhammad ketika itu yang tetap bodoh, tetap dalam kejahiliannya, kelas Nabi saja disalah-salahkan. Oh itu Muhammad itu salah, ajaran Muhammad itu sesat, Nabi Muhammad bukan Nabi tapi Muhammad itu penyihir, ajarannya menyimpang, hati-hati. Nah, ini orang jahiliyah sampai sekarang tipe ini tetap masih ada. Lebih baik bodoh merasa bodoh, berarti ada keinginan untuk belajar. Pintu setan yang pertama al-jahlu, bodoh. Karena kalau sudah bodoh, orang bodoh ini pengen ibadahnya salah. Pengen ngaji sekedar pengen, ya karena bodoh tidak mau ngaji, tapi pengen ngaji, ya ngaji apa salah. Orang bodoh pengen ibadahnya dengan kebodohannya tertolak. Pengen sedekah dengan kebodohannya, niatnya salah. Jadi bodoh itu pintu setan masuk yang pertama, bodoh. Tujuannya supaya apapun yang dikerjakan tertolak karena kebodohannya. Makanya lebih baik kita merasa bodoh, jadi mau belajar. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua setan menggoda manusia adalah al-ghadbu, marah, al-ghadab. Pintunya pintu marah. Karena kalau sudah marah, sudah ujung-ujungnya adalah keributan. Ujung-ujungnya konflik. Kalau sudah marahnya diteruskan, ujung-ujungnya keributan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau marah lagi tegak, sedang berdiri, duduklah. Duduk masih saja marah, berbaring masih saja apa bahasanya, donggol, ngambil air wudu. Karena marah dari setan dari api bisa dipidamkan dengan air. Itu saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika marah dituruti, ujung-ujungnya kehancuran. Di dalam rumah tangga marah dituruti, hancur rumah tangga. Dengan tetangga marah dikedepankan, tidak akur sama tetangga. Dalam masyarakat marah dikedepankan, sudah terkucilkan. Makanya marah ini pintu setan. Makanya ada sahabat Nabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi, tolong berikan nasihat kepada saya. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kata sahabat tadi, apalagi wahai Nabi? La taghdab, jangan marah. Masih penasaran, minta nasihat yang lain, apalagi Nabi? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Sampai 3 kali minta nasihat, cuma dikasih la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Nanti engkau akan menjadi ahli surga. Karena kalau sudah marah tadi, tapi marah sudah ngaji, marahnya berarti tidak boleh marah. Anak tidak sholat subuh tidak marah, salah ini. Anak tidak ngaji tidak marah, salah. Marah harus pada tempatnya. Marah itu harus ketika memang menegakkan syariat, menegakkan aturan dalam rumah tangga, marah itu harus demi ketegasan. Kalau biarin anak tidak sholat tidak marah, dayus. Istri tidak tahu apa-apa dibiarin, dayus. Apalagi masa bodoh, ya sudah, ini marah tidak pas. Tidak marahnya tidak pas. Jadi marahnya harus tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, jauh dari marah. Tapi ketika kata Nabi, andai anakku ini mencuri, berbuat kesalahan, aku yang motong, bukan orang lain. Itu bagaimana tegasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegakkan aturan. Andai Fatimah anakku ini mencuri, aku yang motong tangannya, bukan orang lain. Itu Nabi bagaimana tegasnya menempatkan marahnya, marah yang benar. Bukan berarti anak nyuri dibiarin, biarlah, tak bela. Jadi marahnya marah benar. Pintu yang ketiga, pintu masuk setan untuk menggoda kita sebagai manusia. Yang pertama al-jahlu, al-ghadabu. Yang ketiga
Al-khirsu, rakus atau tamak. Yang koruptor itu rakus itu. Uang sudah banyak, ada kesempatan ngambil lagi. Ada kesempatan lain ngambil lagi. Untuk apa uang banyak gitu. Rakus itu tidak pernah cukup. Sudah dikasih miliaran, ada kesempatan ratusan, ada jutaan, masih ditilep. Itu karena rakus. Kalau sudah rakus tadi tidak pernah cukup karena rakus. Rakus boleh cuma dalam 2 hal. Selain itu tidak boleh rakus. Makan tidak boleh rakus, minum tidak boleh rakus. Apapun tidak boleh rakus kecuali dalam 2 hal boleh rakus. Yang pertama ibadah boleh rakus. Yang kedua belajar, talabul ilmi itu harus rakus. Karena ada dalam nasihat Imam Ali, salah satunya syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu rakus dengan ilmu. Syarat jadi orang alim itu rakus. Jadi 2 hal saja yang boleh rakus dalam hal ibadah, zikir, ibadah, tapi ikhlas karena Allah. Boleh rakus. Sedekah boleh rakus kalau mampu. Yang kedua, talabul ilmi, nyari ilmu itu harus rakus. Yang ketiga, yang keempat, jalan masuk setan untuk menggoda kita selaku manusia. Tujuannya supaya kita terjerumus, tujuannya supaya kita jauh dari Allah, tujuannya supaya kita melanggar aturan Allah. Yang ketiga adalah pintu yang namanya al-bukhlu, bakhil, alias pelit. Al-bukhlu, bakhil. Uang banyak disimpan saja sampai jamuran itu bakhil. Ada makanan banyak di rumah, tetangga tidak bagi-bagi, itu bakhil sampai ngebelain jamur basi. Itu bakhil. Makanya kata Nabi SAW, ketika engkau masak banyakin kuahnya. Apa tujuan Nabi? Supaya ketika aroma masakan tercium tetangga, ya lumayan kuah-kuahnya nyampe tetangga. Tujuan Nabi seperti itu kalau memang makanannya lebih gitu. Apa tadi? Al-bukhlu, bakhil. Bakhil. Contoh yang pas untuk bakhil ini, dulu ada yang namanya Qarun. Kenal Bapak Qarun? Kenal? Ada yang kenal? Di mana kenalannya? Ada Qarun masa Nabi Musa alaihissalam. Romo pernah cerita Qarun itu santrinya Nabiullah Musa alaihissalam. Qarun itu tukang bawa sendalnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melewati jalan yang becek, Qarun yang ngambil, yang bawain sendalnya. Tapi lama-lama Qarun kemasukan sikap rakus tadi. Kemasukan setan masuk di dalam pikirannya. Qarun minta, Musa itu Nabi Allah, Musa itu kekasih Allah, apapun yang diminta gurumu itu pasti dikabulkan. Minta kaya sama Nabi Musa. Akhirnya berani, wahai Musa, wahai guruku, wahai Nabiullah Musa, doakan saya supaya kaya, supaya nanti ketika kaya aku topang dakwah engkau, supaya tidak kayak gini dakwahnya. Kata Qarun. Apa jawaban Nabiullah Musa? Qarun tidak akan mampu kalau engkau kaya. Besoknya bisikan setan makin kuat, minta doain supaya kaya. Besoknya datang lagi, wahai Nabiullah Musa, doakan saya supaya kaya. Kalau saya kaya pokoknya engkau dakwah enak pokoknya. Nanti semuanya dicukupi kebutuhan engkau dakwah. Apa jawaban Nabiullah Musa? Engkau tidak akan mampu. Engkau takut, engkau tidak akan sabar. Besoknya ketiga tetap maksa, wahai Musa doakan saya. Alasannya banyak, alasan supaya nanti ini. Akhirnya didoain Nabiullah Musa, diajarkan ilmu dunia sama Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan Qarun ilmu dunia. Nabi Musa tidak pakai ilmu tadi. Wong Nabi buat apa dunia? Akhirnya singkat cerita, Qarun setelah tahu ilmu dunia diajarkan Nabiullah Musa, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, kaya luar biasa. Makanya disebut dengan Qarun. Kaya sudah kaya, lupa, tidak nongol-nongol. Ini santri tidak nongol lagi. Biasanya tiap hari nongol, tiap hari ini ngadu, tiap hari dampingin Nabiullah Musa, terus interaksinya. Sudah kaya hilang, seminggu hilang,
sebulan hilang, setengah tahun hilang. Terdengar oleh Nabiullah Musa, Qarun sudah kayanya luar biasa, paling kaya di negeri ketiga. Akhirnya Nabi Musa datang ngingetin Qarun supaya hartanya untuk kemaslahatan umat. Nabi Musa datang, wahai Qarun, ingat janji kau dulu. Katanya untuk dakwah, katanya untuk ini. Keluarkan zakatnya. Apa jawaban Musa? Apa jawaban Qarun? Ini santri ini. Karena gaya, ya kurang ajar. Woi Musa, enggak lagi Nabi. Harta yang nyari aku, yang capek aku, yang keringetan aku, yang banting tulang aku. Oh, kok ada bagi-bagi. Yang lain yang miskin, ya itu kenapa miskin? Kenapa enggak kerja? Itu kelaparan. Kenapa itu? Nyalah-nyalain semuanya. Padahal sababiah gaya Qarun berkat ilmu yang diajarkan Nabi Musa dan berkat doa yang dipanjatkan Nabi Musa. Qarun lupa, khilaf. Sampai keluar jawaban seperti itu karena saking bakhilnya, punya harta melimpah, gudang perbendaharaannya saja luar biasa. Kunci-kuncinya dibawa oleh berapa unta dibawa, saking gayanya. Tapi diminta untuk berbagi tidak mau. Diminta untuk kemaslahatan umat, hartanya ditolak mentah-mentah oleh Qarun. Akhirnya wahai Qarun, takutlah sama Allah. Wahai Qarun, takutlah sama Allah. Nabi Musa pergi, tidak lama kemudian Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Makanya kalau bapak-bapak nemu ada ini harta Qarun katanya, harta Qarun, padahal Qarun di masjid di sana. Disebut dengan harta Qarun. Kebakhilan Qarun menyebabkan Qarun hancur. Bukan Qarunnya, seluruhnya hancur ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhi sifat bakhil. Berbagi itu nyaman, berbagi itu nikmat, bakhil itu susah. Bakhil itu susah. Yang keberapa tadi? Keenam sekarang. Yang pertama, pintu masuknya setan kebodohan. Yang kedua, kemarahan. Yang ketiga, rakus. Yang keempat, bakhil. Yang kelima, al-kibru, takabur, sombong. Kalau gambaran sombong, Fir'aun dari kecil itu tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah gatelan. Fir'aun tidak pernah batuk. Fir'aun tidak pernah bersin. Fir'aun dari kecil sampai meninggalnya itu sehat, tidak pernah kena penyakit. Makanya ngaku Tuhan, karena tidak pernah merasakan yang namanya gatel, batuk, bersin, sakit. Itu Fir'aun. Dengan dunianya banyak, tidak pernah sakit, akhirnya ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Karena kesombongannya ya tetap saja pada akhirnya hancur. Makanya pintu yang berikutnya adalah pintu masuk setan ke kita adalah sombong. Sombong karena hartanya, sombong karena ilmunya, sombong karena kedudukannya, sombong karena masih mending sombong ini. Berikutnya yang keenam, al-kibru ar-riya. Ar-riya itu pamer. Ar-riya itu pengen dipuji. Apapun pengen pamer, pengen dipuji, pengen dilihat. Itu riya. Ibadah kalau ndak ada yang lihat, kalau ndak ada yang muji, malas. Kalau ada yang muji, semangat. Sedekah kalau ada yang muji-muji, keluarnya banyak. Nggak ada yang muji, diempet-empet rasanya. Zikiran kalau banyak orang, luar biasa, 1 juta mampu. Kalau di rumah 3 aja berat gitu. Pengennya segala sesuatu pengennya dipuji, itu riya. Pintu setan masuk ke kita pintu riya. Kalau sudah riya, tertolak semuanya amal, tertolak semuanya ibadah,
tertolak semuanya zikir, tertolak semuanya amal-amal ibadah ketika disisipi dengan sifat riya. Makanya setan mudah untuk menghancurkan amal, masuk saja dalam pikiran berbuat supaya kita riya, senang dipuji, setiap amal pengen dilihat, itu riya. Berikutnya, pintu yang berikutnya setan menggoda kita adalah al-ujub, bangga diri. Bangga. Kalau takabur ngeremehin orang, itu takabur. Takabur dalam ucapan, takabur dalam pandangan, ngeremehin, mandang itu ini remeh. Oh ini kecil ini, oh ini sepele, oh ini ilmunya cetek, itu takabur. Bil lisan, dalam perbuatan, sikap, itu takabur. Kalau ujub, bangga diri, bangga merasa ibadahnya banyak, di hati bangga, oh, itu ibadahnya kurang, itu zikirnya kurang, gitu. Di hati ujub, bangga dengan amalnya, bangga dengan bacaannya, bangga dengan zikirnya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya, sudah semuanya hilang. Karena itu ilmu setan. Kalau sudah ujub, makanya hindari ujub. Kita bisa ibadah berkat pertolongan Allah. Kita mampu nikmat dalam berzikir, itu pertolongan Allah. Kita mampu baca Quran, itu berkat pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, itu berkat pertolongan Allah. Tidak pantas untuk ujub, karena semuanya berkat pertolongan Allah. Tapi dengan sikap ujub, semuanya hilang. Walaupun so alim, di hatinya ujub, hilang semuanya ibadah. Zikirnya banyak, malamnya tidak tidur zikir, tasbihnya banyak, tapi bangga dengan zikirnya, ngeremehin orang lain dalam hatinya, sudah hilang semuanya ibadahnya. Sia-sia. Yang berikutnya bersambung. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Sayang karena malam ini menunya kayaknya tadi ngambil nampan itu. Kalau tidak daging unta, daging sapi. Insyaallah kapan-kapan. Mohon maaf atas segala khilafan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.